Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Tetap jaga kesehatan ya dan mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dipersilahkan. Cukup? Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu akan mempresentasi terlebih dahulu kehadiran kalian pada room Zoom meeting hari ini. Apakah sudah bergabung semua pada room ini? Sepertinya sudah, Bu. Alhamdulillah sudah bergabung semua ya. Kemudian pada pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu, yaitu mengenai puisi rakyat. Apakah kalian masih ingat materi pada minggu lalu mengenai pengertian, kemudian ciri dan kebahasaan dari puisi rakyat? Mungkin salah satu bisa menyampaikan pendapatnya. Silahkan. Saya masih ingat terkait pengertian teks puisi. Mohon maaf, teks cerpen. Teks pantun. Jadi, teks pantun itu adalah puisi Melayu yang berfungsi untuk mendidik dan menegur. Dalam pantun itu terdapat aturan-aturan yang harus digunakan oleh penulisnya. Seperti itu, Bu. Ya, sudah betul ya. Kemudian, apakah masih ingat ciri-ciri dari pantun? Masih, Bu. Cirinya itu terdiri dari 4 baris 1, 2 itu sambiran, baris 3, 4 itu isi, terdiri dari 8 sampai 12 suku kata, dan bersajak AB-AB. Ya, sudah benar ya. Ternyata masih ingat materi pembelajaran pada minggu kemarin. Materi selanjutnya pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai pengungkapan gagasan, kemudian perasaan, pesan dalam bentuk puisi rakyat, baik secara lisan maupun secara tertulis dengan memperhatikan struktur, rima, dan penggunaan bahasa. Kemudian setelah kita selesai pembelajaran hari ini, diharapkan kita dapat menentukan tema puisi rakyat, baik itu pantun, gurindam, maupun syair. Kemudian kita dapat menentukan makna atau isi yang terkandung di dalamnya. Dan kita dapat menyajikan puisi rakyat baik secara tertulis maupun secara lisan. Baiklah, Ibu akan membagikan PPT pada materi hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik ya, lanjut saja pada contoh puisi rakyat. Di sini Ibu akan membacakan salah satu dari contoh puisi rakyat, yaitu pantun. Agar kalian juga teringat mengenai materi pada minggu sebelumnya juga. Jalan-jalan ke Cemarai. Jangan lupa makan sate Banjar. Kalau kamu ingin pandai, jangan lupa rajin belajar. Mungkin silakan salah satu bisa membacakan pada pantun yang kedua. Tidak terlalu jelas gambarnya di sini. Tidak terlalu jelas. Ya. Ya, baiklah, Ibu aja ya yang membacakan. Yang pantun kedua, siang hari terbang ke Bekasi, di tengah jalan bertemu biri-biri. Ucapkanlah terima kasih pada Tuhan yang memberi. Untuk contoh gurindam dan syair bisa kalian baca sendiri pada layar ya, mengenai contoh gurindam dan contoh syair.
Langsung lanjut saja ya ke langkah-langkah pengungkapan puisi rakyat. Yang pertama itu langkah-langkah dalam mengungkapkan pantun. Adapun langkah-langkah yang harus kalian lakukan sebelum membuat pantun, yang pertama kali kalian harus lakukan yaitu menentukan ide atau tema. Pada penentuan ide atau tema ini, siswa bebas menentukan tema sesuai imajinasinya. Bisa tema pendidikan, agama, sosial, lingkungan, persahabatan, ataupun yang lainnya. Kemudian, setelah mendapatkan ide atau tema, siswa dapat menata ide yang telah didapatkan, kemudian disusun pada bagian isi pantun yang berada pada baris ketiga dan keempat. Kemudian, setelah mendapatkan ide berupa isi pada baris 3 dan keempat, selanjutnya membuat sampiran yang tidak harus berkaitan dengan isi. Jadi untuk membuat sampiran ini bebas dengan berbagai objek ataupun tem yang masih ataupun mohon maaf, Ibu ulangi ya. Untuk membuat sampiran ini, siswa bebas membuatnya dan tidak harus berkaitan dengan isi. Kemudian, setelah semua sudah didapatkan pada bagian isi dan bagian sampiran, langkah keempat, siswa dapat menata baris yang berirama ABAB sesuai dengan ciri pantun. Dan yang kelima yaitu mengecek kelogisan pantun yang telah disusun. Bisa dilihat contoh pada layar ya. Jalan-jalan ke Cemarai, jangan lupa makan sate Banjar. Ini merupakan sampiran. Kemudian isi dari pantunnya, kalau kamu ingin pandai, jangan lupa rajin belajar. Ketika kalian akan membuat sebuah pantun, tentunya kalian harus menentukan ide terlebih dahulu, kemudian menentukan baris ketiga dan keempat yang berupa isi. Kemudian baru membuat sampiran. Apakah ada yang ditanyakan mungkin atau terlalu cepat? Tidak, Ibu. Baiklah, lanjut ya pada langkah-langkah dalam mengungkapkan gurindam. Sama seperti dengan pembuatan pantun, pada pembuatan gurindam ini juga pertama kali yang harus dilakukan yaitu menentukan ide atau tema. Untuk langkah yang kedua ini sedikit berbeda dengan pantun, karena pada menata ide ini, siswa hanya membuat 2 baris bunyi akhir yang sama. Karena dapat dilihat bahwa struktur dari gurindam ini pada baris pertama itu merupakan sebab, kemudian yang baris kedua merupakan akibat. Setelah itu, setelah menjadi 2 baris, kemudian dapat ditata dengan menjadi rima AA sesuai ciri dari gurindam. Dan yang terakhir yaitu mengecek kelogisan dari isi gurindam. Contoh dari gurindam yaitu untuk orang yang suka bersandiwara, jalan hidupnya akan menyiksa. Dapat dilihat di sini bahwa pada contoh ini merupakan sebab dan akibat. Untuk orang yang suka bersandiwara merupakan sebab. Kemudian akibatnya jalan hidupnya akan menyiksa. Dan pada gurindam ini menggunakan rima AA. Dapat dilihat pada bunyi akhir setiap barisnya. Apakah mungkin ada yang ditanyakan mengenai pengungkapan gurindam? Belum, Ibu. Baiklah, lanjut pada langkah-langkah pengungkapan syair.
langkah-langkah pengungkapan syair ini juga tidak terlalu berbeda dengan pantun dan gurindam dalam penentuan ide, kemudian penentuan ide ataupun penentuan tema. Kemudian yang kedua juga menata ide, namun pada syair disesuaikan dengan strukturnya, yaitu menjadi 4 baris dengan bunyi akhir yang sama. Kemudian yang ketiga, menata baris dengan rima A, A, A sesuai ciri syair. Dan yang terakhir yaitu mengecek kelogisan syair. Dapat diingat kembali bahwa pada syair, setiap barisnya itu merupakan isi. Sehingga dalam menentukan ide, kata-kata yang dipilih merupakan kata yang memberikan nasihat ataupun anjuran ataupun larangan. Dapat dilihat contoh pada layar yaitu ajaranmu yang penuh sabar, buat kami menjadi pintar. Bunga pengetahuan sudah mekar, tetapi tetap ingat ikar. Mohon maaf, tetapi tetap ingat akar. Dapat dilihat di sini bahwa setiap baris ini mengandung isi atau pesan yang disampaikan kepada pembacanya. Kemudian untuk rima pada akhir baris dapat dilihat bahwa setiap akhir baris itu memiliki bunyi yang sama, yaitu ar, dan ar. Apakah sudah jelas penjelasan dari Ibu mengenai pengungkapan pantun, gurindam maupun syair? Sudah Ibu, sudah cukup jelas penjelasannya. Alhamdulillah sudah jelas ya pada penjelasan langkah-langkah pengungkapan syair. Pada kegiatan hari ini, Ibu akan membagi menjadi 3 kelompok yang disesuaikan dengan jenis dari puisi rakyat. Yang pertama itu nanti ada kelompok pantun, kedua ada kelompok gurindam, dan ketiga itu ada kelompok syair. Dari masing-masing kelompok ini tugasnya membuat sesuai kelompok yang didapat. Misal kelompok pantun berarti membuat pantun yang masing-masing itu membuat 2 pantun. Dan seterusnya ya. Kemudian untuk selanjutnya setelah membuat, siswa dapat menentukan isi atau maknanya. Setelah itu, dari masing-masing kelompok mengirimkan video pembacaan dari tugas yang telah diberikan. Pada video ini bisa perwakilan saja ya dari masing-masing kelompok. Apakah ada yang ditanyakan mengenai tugas kelompok? Tidak, Bu, sudah paham. Baiklah, sudah paham ya mengenai tugas kelompok dan materi pada hari ini. Apakah kalian masih ingat mengenai langkah-langkah pengungkapan puisi rakyat, baik itu pantun, gurindam maupun syair, ada berapakah? Mungkin salah satu bisa menyampaikan. Saya, Bu, saya mau berargumen, mau mengingat kembali terkait langkah-langkah dalam menulis teks pantun. Ya, silakan, Amira. Ada 5. Yang pertama yaitu menentukan ide atau tema. Yang kedua ada menata ide yang telah didapat. Kemudian yang ketiga membuat sampiran. Yang keempat menata kembali baris yang berirama ABAB. Kemudian yang terakhir mengecek kelogisan pantun. Ya, ternyata sudah paham ya mengenai materi pada hari ini, bahwa dapat disimpulkan kembali bahwa langkah-langkah ini pada setiap jenis puisi rakyat memiliki kesamaan, hanya saja pada setiap penempatan atau penyusunan strukturnya disesuaikan dengan jenisnya. Baiklah, untuk
pembelajaran daring hari ini kita cukupkan sekian. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.